warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazula. Saya mahasiswi dari Akademi Keuangan dan Perbankan Mulia Dharma Pratama Palembang. Jurusan saya itu Keuangan dan Perbankan semester 4, tahun ajaran 2020. Di sini saya akan membawakan materi guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah LLPDLN atau Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri, yaitu dengan judul Masa Transisi dan Masa Pengembangan. Pengembangan sistem nasional di masa-masa awal ada dua hal. Yang pertama itu ada Rangening Process Clearing dan Settlement, serta kebijakan perubahan jadwal clearing menjadi 1 hari. Dulu pada tahun 1997 sampai 1998 terjadi krisis moneter dan perbankan yang cukup memikul perekonomian Indonesia. Dalam keadaan tersebut, masalah overdraft telah menjadi isu dalam sistem pembayaran nasional. Pemberian fasilitas overdraft tanpa jaminan bukan saja telah melumpuhkan kemampuan BI atau Bank Indonesia dalam mengendalikan likuiditas bank, tetapi juga telah menimbulkan moral hazard yang menyebabkan merosotnya kedisiplinan perbankan nasional. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, muncullah solusi, yaitu berupa Rangening Process Clearing dan Settlement. Ulasan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko terjadinya kegagalan settlement yang berakibat pada keharusan pemberian fasilitas overdraft oleh BI atau Bank Indonesia tanpa jaminan dengan jumlah yang tidak terbatas. Usulan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pengelolaan likuiditas oleh bank-bank, meningkatkan kemampuan kontrol BI terhadap likuiditas bank-bank. Prinsip yang diterapkan dalam Rangening Process Clearing dan Settlement untuk mencakup dua hal pokok, yaitu yang pertama itu memberikan fasilitas overdraft sejauh mungkin dihindari, tidak boleh didasarkan kepada pertimbangan individual transaksi, akan tapi harus didasarkan analisis kondisi likuiditas bank secara keseluruhan. Yang kedua itu ada transisi pembayaran, tidak dapat dibukukan apabila dana pada rekening giro bank di Bank Indonesia tidak mencukupi. Usulan yang diajukan pada hakikatnya merupakan solusi intern sambil menunggu sebuah solusi ideal, sistem R3S atau Real Time Gross Settlement. Mengingatnya pengembangan R3S membutuhkan waktu relatif lama serta kondisi perbankan saat itu yang masih belum mendukung beroperasinya sistem R3S secara penuh. Maka perlu ada solusi untuk mendukung program tersebut perbankan nasional. Rangening Process Clearing dan Settlement ini mencakup dua kegiatan, yaitu pemisahan proses clearing dan settlement untuk warkat-warkat bernilai besar dari proses clearing saat itu. Yang kedua itu ada sistem konfirmasi biliet giro Bank Indonesia atau BGBI. Clearing warkat bernilai besar. Dalam ulasan ini, warkat-warkat yang bernilai besar di atas 1 miliar rupiah diproses secara terpisah. Yang membedakan proses warkat clearing bernilai besar dari proses clearing warkat bernilai kecil adalah proses settlementnya. Untuk warkat clearing bernilai besar, settlement yang dilakukan dengan prinsip gross posting. Dalam hal ini masih clearing tidak diinterface langsung ke sistem akunting, melainkan dibukukan satu persatu per warkat sehingga disebut Different Time Gross Settlement atau DTGS. Jika dana pada rekening giro bank tidak mencukupi, proses pembukuan akan terhenti meskipun dana warkat yang belum terbayar. Upaya untuk memperkecil risiko overdraft melalui clearing ini kemudian dilanjutkan melalui pengembangan sistem BI R3S yang kemudian membatasi nominal transaksi melalui clearing. Selanjutnya ada sistem konfirmasi biliet giro Bank Indonesia atau BGBI. Pada prinsipnya, BGBI yang disetorkan hanya akan dibukukan oleh Bank Indonesia jika dana pada rekening bank giro tertarik mencukupi. Namun dalam prakteknya pada saat itu ada beberapa transaksi melalui BGBI yang tetap dibukukan meskipun dana rekening giro pada bank tidak mencukupi. Dalam usulan Rangening Process Clearing dan Settlement, status BGBI diubah menjadi revocable instrumen yang berarti akan ditolak tanpa terkecuali jika dana pada rekening giro bank tidak mencukupi. Selanjutnya ada pengembangan sistem BI Line. BI Line atau Bank Indonesia Layanan Transaksi Informasi Secara Elektronik adalah sistem transfer dana secara elektronik dari bank ke Bank Indonesia untuk berbagai kepentingan
yang berpenyelesaiannya akhir pada rekening giro bank yang bersangkutan dilaksanakan secara individual atau gross settlement setelah mendapat persetujuan secara sistem dari BI. BI Line merupakan pengganti proses penyimpanan warkat BGBI kepada petugas BI menjadi pengiriman warkat data secara elektronik, serta menggantikan proses pembukuan oleh petugas BI menjadi pembukuan sendiri oleh petugas bank di kantor bank itu sendiri. Sistem ini sekaligus menggantikan sistem konfirmasi BGBI yang telah diterapkan sebelumnya. Di sini sudah ada perubahan jadwal clearing Jakarta menjadi 2 hari. Kondisi ini memang sudah semestinya diperbaiki, namun solusi perbaikan yang diusulkan untuk mengatasi kondisi tersebut sangatlah mencengangkan, yaitu perubahan jadwal clearing Jakarta sehingga settlement posisi-posisi neto antar bank diundur, tidak dilakukan pada malam hari T0, melainkan pada tengah hari atau T+1. Alasan lain mengapa perubahan jadwal clearing dilakukan saat itu. Yang pertama itu jam loket relatif sempit. Yang kedua, penyerahan warga clearing berpotensi terlambat karena kurir bank sulit memperoleh parkir di BI pada jam clearing. Yang ketiga, ada jadwal clearing yang ketat, kurang akomodatif terhadap pertambahan jumlah warkat dan peserta clearing. Dan yang keempat itu ada waktu bank melakukan verifikasi warkat clearing itu sempit. Waktu kondisi transaksi ini kemudian terus dievaluasi pada tanggal 19 Agustus 1999, jadwal clearing diubah kembali, yaitu settlement dilakukan pada hari yang sama dengan clearing penyerahan atau same day settlement atau sama dengan H0. Materi masa pengembangan di sini sudah ada sistem clearing elektronik Jakarta. Pada pertengahan tahun 1996, konsep penyelenggaraan clearing lokal secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan sistem clearing elektronik mulai dikembangkan oleh urusan akunting dan sistem pembayaran Bank Indonesia. Pada saat SKE ini, settlement hasil clearing didasarkan pada data keuangan elektronik yang dikirim secara online oleh peserta ke penyelenggara clearing atau BI. Sedangkan proses pembacaan warkat clearing oleh penyelenggara dilakukan oleh penggunaan mesin atau reader storer berteknologi image. Manfaat langsung yang dirasakan oleh bank peserta clearing adalah dapat memberikan window time yang lebih lama lagi nasabah untuk menyetor warkat clearing. Di samping itu, mempercepat pengiriman informasi data clearing dari bank ke penyelenggara secara lebih akurat, mudah tanpa hambatan. Kemacetan lalu lintas yang selama ini merupakan kendala dalam sistem otomatis clearing. Membatasi nilai nota debit antar bank. Seiring berjalannya krisis moneter sejak pertengahan tahun 1997, banyak bank mengalami permasalahan likuiditas. Hal tersebut mengakibatkan rekening giro Bank Indonesia bersaldo negatif. Hal ini yang membuat semakin meningkatnya saldo debit bank adalah penggunaan nota debit dalam clearing, sehingga masa itu terdapat peningkatan penggunaan nota debit sangat signifikan baik dari segi kuantitas maupun nilai. Permasalahannya itu ada pada saat itu penggunaan nota debit tidak sesuai dengan praktik perbankan yang sehat, yaitu dijadikan peluang bagi bank bersaldo debit untuk melakukan transaksi tanpa dapat dicegah atau diawasi secara langsung oleh petugas bank. Kebijakan tersebut memberikan fasilitas saldo debit oleh BI bertujuan agar berfungsi bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat tetap terpelihara. Sejak April 1998, fasilitas tersebut dibatasi dengan keluarnya SK Direksi BI nomor 31 KEP DIR perihal penggunaan nota debit dalam clearing. Di sini ada pengembangan BI RTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Sejak tahun 2000, Bank Indonesia memperkenalkan kepada perbankan nasional apa yang disebut dengan Real Time Gross Settlement atau RTGS, yaitu penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi yang bersifat real time. Sistem ini kemudian dikenal dengan BI RTGS. Melalui mekanisme BI RTGS ini, rekening peserta dapat didebit dan dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan bayaran. Sudah ada tujuan diterapkannya sistem BI RTGS. Yang pertama itu menyediakan sarana transfer dana antar bank yang lebih cepat, efisien, dan andal dan aman.
Yang kedua itu kepastian settlement dapat diperoleh dengan segera. Yang ketiga menyediakan informasi baik secara real time dan menyeluruh. Yang keempat itu meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme bank dalam mengelola likuiditasnya. Dan yang kelima itu ada mengurangi resiko settlement. Ada alasan BI memakai settlement RTGS. Yang pertama itu sistem BI RTGS dapat mengurangi resiko sistemik. Yang kedua itu sistem RTGS dapat mengurangi timbulnya float yang diharapkan dapat menyokong efektivitas pengawasan perbankan. Yang ketiga ada sistem RTGS membuka peluang integrasi dengan berbagai aplikasi sistem pembayaran. Di sini ada pengembangan sistem clearing nasional. Penyelenggara kredit transfer antar bank oleh Bank Indonesia dapat dilakukan melalui yang pertama ada sistem BI RTGS untuk nominal 100 juta ke atas. Yang kedua ada sistem clearing untuk nominal kurang dari 100 juta. Sementara di luar sistem BI, bank dapat melakukan kredit transfer melalui yang pertama itu sistem transfer interbank antar kantor bank dengan cakupan lokal ataupun nasional tergantung jaringan kantor yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Yang kedua itu sistem transfer melalui mekanisme domestic correspondent banking khususnya untuk transfer antar kota atau antar daerah. Manfaat SKNBI antara lain yang pertama itu bagi Bank Indonesia. Yang pertama ada efisiensi waktu dan biaya. Yang kedua itu tersedianya jangkauan transfer antar bank yang lebih luas. Yang ketiga mengurangi risiko dalam penyelenggaraan clearing. Yang keempat mengatasi keterbatasan aplikasi SOKL atau sistem perhitungan antar bank. Yang kedua bagi bank, yang pertama efisiensi biaya operasional dalam percetakan dan proses administratif nota kredit. Yang kedua, semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah. Ini ada 3 sistem utama SKNBI. Yang pertama itu clearing kredit atau paperless nota kredit, yaitu bersifat paperless, mencakup transaksi retail antar bank baik individual maupun bulk. Payment bersifat rutin atau periodik seperti pembayaran gaji, pensiun, dan lain-lain. Mengakomodasi transfer antar bank yang bersifat nasional. Yang kedua ada clearing debit bersifat paperless based atau cek, bilet giro, nota debit, dan lain-lain. Tidak ada lagi sistem clearing manual. Seluruh penyelenggara clearing menggunakan aplikasi. Yang ketiga itu ada sentralisasi sistem agreement FTS pada penyelenggara clearing kredit. Menghitung national collection hasil clearing debit secara fisik. SKK ini merupakan suatu server khusus untuk menjalankan aplikasi FTS serta penyimpanan dan pengelolaan database transaksi clearing secara nasional.